Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sholatan wa salaman amma ba'du. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore Ibu dosen. Pada kesempatan sore ini saya Khotibul Umam As-Salafi dan juga rekan saya Jatiran Ekso akan mempresentasikan pengantar manajemen dengan tema manajemen dan lingkungan. Mohon maaf, dalam video ini, dalam presentasi ini tidak ada Mas Jatiran Ekso karena ada kendala untuk perekaman ya. Jadi saya akan mempresentasikan sendiri dan nanti Mas Jatiran Ekso akan muncul ketika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi. Saya akan mempresentasikan manajemen dan lingkungan. Pengertian lingkungan, manajemen. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan itu adalah menurut para ahli ya teman-teman, lingkungan bisa dikatakan kombinasi kegiatan yang saling berkaitan guna mendapatkan informasi perihal kebutuhan konsumen dengan adanya penciptaan, pertukaran, dan juga penawaran ataupun jasa yang diperkenalkan, produk atau jasa yang memiliki nilai serta untuk mengembangkan kegiatan, promosi, pelayanan, penyaluran hingga keperluan konsumen bisa terpenuhi dengan baik dan suatu keuntungan tertentu bagi perusahaan atau organisasi. Untuk pengertian lingkungan manajemen sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen seperti staf, budaya organisasi, pesaing, konsumen, dan lain-lain. Menurut Wibowo dalam bukunya itu bahwasanya lingkungan manajemen dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan internal dan yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan internal tersendiri yaitu segala sesuatu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Itu tulisannya agak kurang ya, organisasi dan organisasi. Mohon maaf ada salah-salah sedikit, nggak apa-apa lah. Sedangkan lingkungan eksternal yaitu segala sesuatu yang sifatnya ada di luar atau batasan organisasi yang akan berpengaruh terhadap organisasi atau perusahaan. Sebenarnya internal juga berpengaruh, tetapi tidak berpengaruh sekali pada lingkungan eksternal, gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang paham boleh ditanyakan nanti di akhir sesi. Sekarang lanjut slide selanjutnya yaitu lingkungan eksternal, lingkungan umum atau bisa dikatakan sosial. Lingkungan eksternal itu bisa dibagi menjadi dua yaitu lingkungan umum atau namanya itu societal. Nggak bisa bahasa Inggris malu. Misalnya contohnya itu ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Biasanya keputusan umum ini bersifat jangka panjang atau programnya itu jangka panjangnya. Dan yang kedua yaitu lingkungan industri atau bisa dikatakan lingkungan pasar, misalnya ancaman masuknya pendatang baru, tingkat rivalitas semakin banyak, dan lain-lain. Kalau digambarkan skemanya seperti ini teman-teman. Jadi lingkungan umum dan lingkungan industri. Lingkungan umum itu ada ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Satu lagi yaitu teknologi. Sedangkan lingkungan industri atau lingkungan pasar, contohnya itu ancaman masuknya pendatang baru, tingkat rivalitas di antara para pesaing atau pedagang atau perusahaan, tekanan dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar beli. Biasanya emak-emak ini yang kekuatan power untuk menawar barang itu sangat besar atau kuat ya. Yang terakhir yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Ada lagi yang lain-lainnya, cuma saya nggak ketemu gitu, apalagi gitu.
Ya, lanjut next. Bentar. Oke. Lanjutnya, lingkup yang ada di lingkungan eksternal itu meliputi satu, adanya konsumen. Apa sih itu konsumen? Konsumen itu orang yang membeli produk yang dihasilkan oleh organisasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, pemasok, yaitu pihak yang memberikan input ke perusahaan. Yang ketiga, yaitu pesaing. Pesaing yaitu jelasnya musuh kita dalam bisnis gitu, dengan target yang sama atau bidang yang sama dalam perusahaan atau organisasi. Yang keempat yaitu pemerintah. Pemerintah yaitu organisasi yang berperan menentukan dan mengatur lapangan perusahaan atau organisasi gitu. Kayak contohnya mengaturnya dengan undang-undang, dengan adanya peraturan dan lain sebagainya. Dengan adanya itu maka akan semakin tertib dan tidak ricuh karena adanya undang-undang. Next, apalagi ya, yang keempat, lembaga keuangan, yaitu suatu lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabah, di mana pada umumnya pada lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini juga ikut berperan dalam lembaga keuangan. Contohnya berperan dalam mengatur bank, memberikan bunga yang kecil bagi para calon pengusaha atau yang ingin membuat perusahaan dan lain-lain seperti itu ya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu kelompok lain, yaitu sekelompok yang berada di luar organisasi. Maksudnya sekelompok lain itu yang kelompok yang tidak berperan di dalam organisasi atau perusahaan, tetapi dia juga penting gitu. Contohnya di lingkungan sekitar itu, di dalam perusahaan ada namanya majelis gitulah, majelis. Nah, bisa tuh kita jadikan orang penting dengan membantu doa di majelis itu supaya perusahaan dan organisasi kita semakin berkembang atau makmur, seperti itu. Selanjutnya itu pembagian lingkungan eksternal, itu bisa juga dibagi menjadi dua teman-teman, namanya lingkungan eksternal mikro dan juga lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal mikro adalah sebuah unsur yang berpengaruh terhadap organisasi, sedangkan lingkungan eksternal makro adalah lingkungan eksternal suatu unsur-unsur yang tidak dapat memberi pengaruh. Itu bukan pengaruh ya, salah lagi, saya itu nulis itu salah mulu, ngetik itu salah mulu karena kacamata saya mana gitu loh, nggak ketemu. Oke lah, lanjut lah. Itu pengaruh ya, pengaruh langsung terhadap kegiatan organisasi. Nah, next, analisis lingkungan eksternal. Kadang-kala kita ketika ingin membuat usaha gitu ya, atau membangun organisasi gitu, contohnya itu tuh pastinya melihat dari orang lain gitu ya, melihat yang sudah ada. Nggak mungkin kita memikirkan sendiri. Bisa kalau misalnya ada sebuah usaha baru atau yang belum pernah ada dari sebelumnya, kita bangun yang baru, itu ada analisisnya teman-teman, ada analisisnya. Yang pertama itu pemindaian itu kayak sebuah pemikiran gitu, mikir apa ya, membuat apa ya, membuat usaha apa atau membuat organisasi apa yang tujuannya untuk kepentingan atau yang pasti untuk cuan itu penting buat hidup kita. Nggak ada cuan pasti sekarat gitu, nggak bisa makan. Lagi ya itu pemindaian gitu. Pemindaian kayak ada perusahaan lain, perusahaan ini kurang ini nih, saya pengen buat usaha barulah dengan seperti ini itu. Terus selanjutnya itu pengawasan. Pengawasan itu sama aja meneliti ya, mengawas lingkungan yang sekitar atau perusahaan yang lain.
Selanjutnya itu peramalan. Ramal nih, kayak dukun aja ramal. Nanti langsung dikepret sama Kang Ujang Gustong. Peramalan, maksudnya peramalan itu bukan ramal kayak dukun ya, bukan. Peramalan itu kayak ketika sudah mendapatkan pengawasan, pemindaian atau angan-angan gitulah. Nah, sekarang meramal bagaimana usaha kita yang akan dibangun itu lebih baik lagi atau lebih bagus dari perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Atau kalau misalnya ada usaha yang baru, usaha yang lama, kita akan mendesain lebih bagus lagi. Nah, itu ramal. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian apa? Penilaian dari usaha yang lain, perusahaan yang lain, sehingga kita usahanya lebih baik lagi, lebih sukses, lebih menghasilkan cuan lagi. Oke, selanjutnya yaitu elemen lingkungan internal. Cepet ya cepet dong, gak usah lama-lama gitu loh. Kalau misalnya mau lama silakan tanya, nanti saya jawab dan akan menghasilkan interaksi antara presentasi tersebut gitu loh. Kalau kebanyakan materi nanti kalian bakal ngantuk gitu loh. Ngantuknya kuliah sambil tiduran, nanti ketiduran pas absen nggak ada gitu. Yo, yang pengalaman siapa? Oh ya teman-teman, maaf ya, ada deg gitu, ada pembangunan. Oke, lanjut ya teman-teman. Elemen lingkungan internal. Sebentar. Lingkungan internal yaitu lingkungan organisasi yang berada dalam perusahaan atau organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Baca sendirilah. Itu udah ada. Jadi baca sendiri ya. Jadi pokoknya lingkungan internal itu suatu yang ada di lingkup perusahaan atau organisasi. Contoh pekerja, contoh manajer, contohnya lagi pemilik saham, contohnya lagi CEO dan lain-lainnya. Paham ya? Kalau nggak paham ya terlaluan gitu loh. Menurut jurusan manajemen harus bisa manage, harus tahu. Nggak paham, entek iya duite wong tua belajar terus sampai tanpa pengalaman. Pengalaman kuliah karo kerja ben paham apa sih konsumen, apa sih produsen, apa sih manajer, apa sih owner, apa sih macam-macam segainya gitu. Enggak sok enggak ini sih, sombong banget ya. Oke lah, lanjut. Yang selanjutnya itu lingkup yang ada di dalam lingkungan internal. Yang satu, pekerja. Sebagaimana saya katakan tadi, di dalam internal, pokoknya yang ada di internal gitu loh. Yang pertama yaitu pekerja, yaitu setiap orang yang bekerja yang menerima atau imbalan. Apa sih? Pekerja yaitu setiap orang yang bekerja yang menerima atau imbalan. Pokoknya pekerja itu orang yang bekerja setelah bekerja mendapatkan imbalan. Seperti itu ya. Yang kedua, dewan komisaris, yaitu dewan untuk melakukan pengawasan, penerima nasihat kepada direktur perusahaan. Yang ketiga, pemegang saham. Pemegang saham yaitu apa ini? Yaitu badan hukum atau seorang yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan gitu loh. Saham itu enggak cuma satu orang yang punya, jadi beberapa yang punya, sehingga perusahaannya itu gede gitu. Orang yang punya satu saham itu biasanya enggak kuat gitu loh. Gitu. Sotoy banget gitu. Ya keempat, jaringan stockholder, yaitu tokoh masyarakat, sama aja kayak tadi ya, jaringan pokoknya orang yang masyarakat, kelompok, komunitas yang memiliki hubungan dari kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Jadi tuh kita pasti mempunyai channel atau mitra-mitra yang lain ya untuk berkembangnya perusahaan atau organisasi kita. Nah itu namanya stockholder, jaringan atau mitra. Tuh. Oke teman-teman, berapa menit? 14 menit. Udahlah nggak apa-apa lah, setengah jam 15 menit cukup lah. Sekian dari saya perwakilan dari kelompok 1 Mas Umam.
Khotibul Umam dan juga Jadul Neso mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga ketikan yang amburadul atau pembahasan yang gak nyambung di akal. Namanya juga belajar, nggak ada salahnya tuh. Nggak usah banyak banyak ngomong. Saya tutup. Silakan yang mau bertanya ketik aja di grup atau voice note, nanti saya kalau misalnya bisa jawab akan jawab, tapi kalau misalnya saya nggak bisa, saya akan oper ke ibu dosen. Terima kasih. Mau next kegiatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.